Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu tergugat dan Ibu penggugat yang saya hormati. Sebelumnya kita akan melakukan sebuah mediasi yang mana atas laporan dari penggugat. Kemudian kita akan melakukan sebuah mediasi atau cara damai. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama, dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Ibu dan Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator. Pada sidang Ibu dan Ibu ini telah menunjukkan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi itu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian, yaitu dalam mengajukan pendapat atau berbicara. Untuk yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan, nanti bergantian. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, Ibu dan Ibu apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Untuk selanjutnya saya persilakan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama silakan. Perkenalkan, saya Anis sebagai penggugat. Oh ya. Perkenalkan, saya Siti sebagai tergugat. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu dari penggugat. Silakan. Baik, sebelumnya ibu ini telah mempunyai hutang kepada saya di bulan November. Iya. Nah, saya sudah dalam perjanjian surat itu harusnya kan bulan Januari tanggal 6 itu harusnya sudah dilunasi. Namun sampai sekarang sudah 3 kali saya penagihan tapi belum juga dilunasi gitu. Oh, iya. Baik, untuk konfirmasinya bagaimana dari pihak tergugat masalah hutang tersebut? Memang sebelumnya kita telah melakukan perjanjian. Terus terang saya merasa kecewa, dengan penggugat. Soalnya memangnya tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menggugat saya ke pengadilan. Nah, begitu saya kembalikan lagi tanggapan kepada Ibu, mengapa Anda langsung menggugat Ibu ini ke pengadilan? Padahal Ibu ini tadi mengatakan apakah tidak ada cara lain selain menggugat ke pengadilan, seperti itu. Iya, karena kan sudah berkali-kali saya menagih hutangnya, sedangkan dalam perjanjian kan sesuai kesepakatan dari awalnya. Nah, ini udah 3 kali tapi belum juga terlunasi gitu. Dia juga merasa kecewa gitu, makanya saya lapor. Karena sudah jangka waktunya melebihi batas mungkin, Bu. Jadi Ibu ini merasa merasa lama begitu, jadi Ibu ini terpaksa menggugat ke pengadilan. Tapi saya bertanya kembali kepada tergugat, apakah dalam perjanjian tersebut jangkanya dari perjanjian itu lama atau dirasa Ibu itu masih jangkanya masih pendek begitu? Jangkanya masih pendek Dalam kalau di menurut perjanjian. Soalnya dengan keadaan ekonomi saya lagi Sekarang seperti ini, jadi penghasilannya jadi berkurang. Tuh nih. Alasan dari Ibu tergugat itu karena kan merasa dalam keadaan seperti ini belum bisa melunasi hutangnya. Nah, harusnya sebelumnya Ibu menagih juga harus ada konfirmasi apakah keadaan ekonominya sekarang bagaimana. Itu sudah dikonfirmasi belum kepada Ibu tergugat? Belum, karena kan dari perjanjiannya juga dari tanggal segini sampai segini kan harusnya dilunasi. Namun kan ini karena sudah lewat jatuh tempo, jadi ya saya harus melunasi dong Ibu ini. Jadi Ibu ini tetap aja ke aturan perjanjian tanggal segini harus dilunasi. Iya, Nah, berarti alasannya Ibu tersebut kenapa sampai sekarang belum melunasi
yaitu karena keadaan sekarang. Namun sebelumnya ibu ini juga belum menanyakan keadaan ekonominya gitu, belum ada konfirmasi kepada ibu ya. Nah, jadi sekarang silahkan jelaskan kenapa sebenarnya belum bisa membayar pada waktu itu kepada ibu ini, silahkan jelaskan karena apa, faktor apa seperti itu. Yang lebih jelasnya karena faktor ekonomi lagi COVID seperti sekarang. Iya, betul. Sangat tidak memungkinkan untuk biaya Secara modal saya juga harus bolak-balik putar uang, apalagi kalau misalkan membayar hutang. Oh, seperti itu. Nah, begitu alasan dari tergugat. Nah, untuk selanjutnya dalam mediasi ini, apakah ibu akan tetap melanjutkan ke pengadilan gugatan ini, atau bisa ibu bisa sekarang melakukan perjanjian, apakah nanti tanggalnya ditambah lagi atau apa seperti itu? Bisa lebih baiknya aja seperti apa bisa dibicarakan lagi. Ibu bisa membicarakan itu lebih baik lagi daripada langsung ke pengadilan nanti gugatnya. Nah, untuk tanggapan dari tergugat bagaimana? Apakah bisa nanti menjamin tanggal berapa bisa waktunya bisa membayar, insya Allah kapan? Insya Allah bisa. Sekarang bisa ditentukan apalagi sebulan kah, 2 bulan kah, insya Allah gitu, bisa nggak? Insya Allah bisa. Oh iya. Sebulan dari sekarang. Insya Allah diusahakan ya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan dari penggugat atas apa yang disampaikan barusan? Bisa nanti diberi jangka waktu lagi begitu untuk membayar hutangnya? Ya kita bikin membuat surat perjanjian lagi saja. Jadi temponya dari bulan sekarang sampai tanggal berapa gitu. Jadi membuat surat perjanjian lagi gitu. Dan di tanggal segitu harus benar-benar sudah dilunasi. Oh iya. Bagaimana Ibu? Iya, saya siap. Saya siap. Setuju ya kalau begitu. Namun di sini juga harus ada perjanjian ya Ibu ya. Ibu nanti bicara kepada ibu ini jangan sampai kejadian sekarang itu menggugat pengadilan itu jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Ya, begitu. Yeah. Apakah ini akan dilakukan dibereskan secara kekeluargaan untuk sekarang dan dilakukan perjanjian kembali pada tanggal berapa untuk dilunasinya. Seperti itu apa? Tanggapan lagi bagaimana? Sebelumnya. Ya, seperti yang tadi saya bicarakan bahwa jika memang dalam keadaan perekonomiannya seperti itu sedang sulit, ya kita membuat surat perjanjian lagi saja sampai tanggal bulan depan gitu, bulan tanggal 6 Februari atau itu baru harus dilunaskan. Oh iya, begitu. Tanggapan dari Ibu apa bagaimana gitu? Setelah apa yang dibicarakan sekarang, Ibu ini merasa merasa logowo begitu hatinya, dia tidak melanjutkan lagi ke gugatannya ke pengadilan. Apakah mau berterima kasih atau apa gitu? Sampaikan. Ya, saya sangat berterima kasih karena telah memberikan jangka waktu lebih untuk membayar hutang saya. Semoga ada rezekinya buat membayar hutang buat bulan depan. Oh iya. Oke, kalau begitu saya rasa ini acara mediasi ini saya rasa cukup ya, karena kan kedua belah pihak ini juga udah menyetujui dan ini juga tidak keberatan dalam waktu jangka yang akan datang, berarti hutang tersebut bisa dilunasi seperti itu. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Untuk itu saya untuk mendasari bahwa ini acara ini diselesaikan secara kekeluargaan, untuk simbolisasinya saya minta untuk berjabat tangan seperti itu. Baik, telah selesai acara mediasi ini dengan diselesaikan dengan kekeluargaan. Untuk sebelumnya juga terima kasih kepada penggugat dan tergugat untuk bisa legowo menerima apa-apa yang telah terjadi seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.